Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Lemah Teluh. Cerita ini ditulis oleh Erik Syahputra. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru lainnya dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Lemah Teluh. Jakarta 2008. Seorang wanita tua tengah duduk terdiam di sebuah ruangan kecil. Ia mengamati hampir setiap ujung ruangan tersebut dengan kemudian terfokus pada sebuah gambar besar dengan figura megah yang melindunginya. Seorang pria parubaya berbadan bongsor masuk ke ruangan tersebut dan duduk berhadapan dengan si wanita tua. Jadi ini adalah sisa tabungan Pak Ridwan, dan di dalamnya juga sudah saya sertakan uang yang ibu pinjam kepada bank kami. Dan seperti perjanjian yang ibu sepakati, pengembalian maksimal 2 tahun. Wanita tua itu mengambil amplop yang diberikan si badan bongsor dan kemudian menundukkan kepalanya. Terima kasih, saya permisi dulu. Wanita tua kemudian meninggalkan duduknya dan pergi meninggalkan pria bongsor tersebut sendiri. Sambil membawa payung serta tas yang ia jinjing, beberapa orang menatapnya mengikuti arah kemana ia berjalan. Mungkin bagi sebagian orang payung dan tas adalah ciri khasnya. Wanita tua itu kemudian keluar dari gedung megah itu dan berjalan menghampiri bis yang tengah parkir untuk menarik beberapa penumpang. Perjalanan saat itu lumayan lancar karena memang saat itu kondisi jalan sangat sepi dan bis juga tidak terlalu ramai penumpang. Bis tersebut kemudian berhenti di sebuah persimpangan. Wanita tua tersebut kemudian melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki mengarah ke sebuah jalanan yang sepi. Mulai dari area hutan cemara hingga lahan kosong yang ditutup oleh pagar, wanita tua itu terus berjalan mengikuti jalan yang ada. Dan kemudian sampailah ia ke sebuah rumah bercat putih yang lumayan megah. Wanita tua kemudian meletakkan payung dan sepatunya, kemudian barulah ia masuk ke dalam rumah tersebut. Rumah bercat putih dengan halaman luas membuat orang berpikir, itu adalah rumah orang kaya. Itu adalah rumah si pengusaha, itu rumah istri pemilik tambang emas. Namun rumah itu adalah satu-satunya warisan yang harus ia jaga untuk anak asuhnya serta almarhum suaminya. Bu Fatma namanya. Setiap hari ia harus mengurus panti asuhan miliknya agar tetap dalam kondisi hangat layaknya keluarga. Dibantu beberapa rekannya seperti Bu Andi yang tidak lain adalah menantunya serta Pak Badri tukang kebun, supir serta sahabat Bu Fatma sedari dulu. Panti asuhan ASI adalah panti asuhan milik Bu Fatma. Walaupun ia mengatakan bahwa panti asuhan itu milik semua orang, namun tetap saja bagaimanapun gedung panti asuhan yang ia gunakan adalah rumahnya dulu. Setelah masuk ke dalam rumah, Bu Fatma bergegas menuju halaman belakang, tempat di mana ia biasa berkumpul dengan karyawan panti lainnya. Ia membuka pintu perlahan, disambut dengan tatapan mata milik Pak Badri dan Bu Andin yang terus mengikuti gerak-gerik Bu Fatma. Bagaimana, Bu? Bu Fatma menoleh ke arahnya disusul dengan tatapan Pak Badri. Sesuai apa yang kamu katakan, Andin. Harusnya aku tidak berharap banyak. Tidak baik bercakap seperti itu, lagi pula tabungan Bapak masih ada dan juga Ibu meminjam sejumlah uang kepada... Ibu mau minjam uang ke Lintah Darat itu? Jaga omonganmu, mereka itu bank bukan perampok.
Bank yang memberikan bunga 10 kali lipat dari pinjamannya. Tahu apa kamu soal bank? Ibu ini berusaha melakukan yang terbaik untuk anak-anak. Ibu melakukan yang terbaik kepada anak-anak? Tunggulah sampai ibu mati kelaparan. Andin, jaga omonganmu. Ibu tidak suka dengan perilakumu seperti ini. Bu Fatma kemudian pergi meninggalkan Pak Badri dan Bu Andin. Ia memilih masuk ke dalam rumahnya ketimbang terus menanggapi omong kosong Bu Andin. Bu Andin tidak menghiraukannya. Sementara itu Pak Badri hanya terduduk diam sambil terus memutar jarinya di pinggir cangkir kopinya. Saya hanya bisa memberitahu yang terbaik, Pak. Pak Badri yang mendengarnya seketika langsung mengangkat kepalanya dan memperhatikan gerak-gerik Bu Andin. Nampaknya kamu tidak suka dengan usaha Fatma ya? Saya hanya ingin ibu itu menikmati masa tuanya, bukan menyia-nyiakannya seperti ini. Pak Badri kemudian mendekat ke arah Bu Andin dan kemudian duduk di sebelahnya. Banyak hal yang belum kamu ketahui tentang Fatma. Andin, dia itu berbeda dari yang lain dan kamu mungkin harus menerima perbedaan Fatma. Ya sudah, saya masuk ke dalam duluan ya. Pak Badri bangkit dari duduknya dan menepuk bahu Bu Andin. Bu Andin hanya tersenyum dan kembali termenung. Ia berpikir sejenak, di otaknya hanya terlintas bagaimana caranya mengubah pola pikir Bu Fatma. Res, Di, ayo kita makan siang, ucap seorang remaja di ambang pintu. Kau duluan aja lah, kami menyusul. Yaudah kalau begitu aku tunggu kalian aja. Lagi pula aku juga tidak terlalu lapar. Mereka adalah 3 sekawan di panti asuhan ASI. Mereka adalah Dimas, Reza, dan Andi. Ketiga anak mantan konglomerat yang harus menerima nasib tak pantas. Mereka dibuang dan dijual hanya untuk melunasi hutang-hutang orang tuanya dan membeli semua yang orang tua mereka inginkan. Sudah lama sejak mereka ditemukan oleh Bu Fatma. Di tangan seorang pedagang manusia, Bu Fatma mengambil mereka, lebih tepatnya menculiknya dari tangan perdagangan manusia, karena tak tega dengan nasib yang mereka alami. Oh iya, apa kalian tahu kalau sebentar lagi akan ada film horor lagi? Siapa? Susana atau yang lain? Entahlah, Zah. Tapi sempat ku baca tadi di berita. Mereka sedang menjalani sesi perekaman katanya. Entah apa yang kalian lihat di sebuah film, aku saja susah untuk menikmati, terutama film horor. Ya, Andi paling tidak suka dengan film horor. Menurutnya, film horor hanya bisa membuatnya takut dan mual karena seram dan mengerikannya adegan-adegan yang dibuat dan disajikan oleh sutradara. Diam kau hanya menyukai musik, ya kan? Jadi tidak perlu ikut campur dengan urusan kami. Ya sudah kalau begitu, aku ke bawah dulu, balas Andi dengan kesal dan kemudian meninggalkan Dimas dan Reza. Kita ikuti dia. Baiklah, ayo. Mereka berdua kemudian bangkit dari tempatnya dan pergi menyusul Andi. Hei Andi, tunggu kami. Namun Andi yang cuek itu hanya menoleh sesaat dan kemudian melanjutkan perjalanannya tanpa menunggu keduanya. Begitu aja marah seperti anak perempuan saja. Andi yang cuek hanya mendiami saja, lagi-lagi tanpa respon, dan dia tetap berjalan. Orang bodoh. Lagu Don't Stop Me Now milik band Queen diputar keras di tengah riuhnya meja makan. Pak Badri yang penggemar berat dengan band tersebut selalu memutarnya saat jam makan siang dan sarapan, supaya anak muda zaman sekarang memiliki semangat yang membara katanya, seperti Freddie Mercury. Lagu itu terus yang diputar, tidak bosan? Aduh April, kalau udah ngomong bosan dari tahun 80 sampai sekarang, kamu tahu telinganya tiap hari dengerin lagu Queen. Ibu aja yang mendengarnya sampai bosen. Supaya kalian anak muda tidak loyo dan selalu memiliki semangat seperti Freddie Mercury. Iya, setiap hari itulah kata-kata mutiara yang Bapak ucapkan kepada kami. Hehehe, baiklah, besok akan Bapak putar lagu lain agar semangat kalian berbeda dari Freddie Mercury.
Kala itu tawa mengisi ruangan tersebut. Suasana hangat tergambarkan dengan sangat romantis. Walaupun mereka memiliki latar belakang yang kelam, namun di pikiran mereka itu hanya masa lalu. Dan salah besar apabila kita manusia tidak bersyukur hanya karena masa lalu yang kelam dan menyedihkan. Karena masa depan adalah milik mereka dan masa lalu hanyalah pengalaman yang bisa dicuil, apalagi kita membutuhkan pelajaran. April, di mana mereka? Tanya Bu Andin. April menoleh ke arah Bu Andin dan kemudian bangkit dari duduknya. Sebentar, saya panggilkan. Tidak usah, kami bisa berjalan sendiri, ucap Andi sembari melewati April. April hanya diam sambil menutup matanya karena hembusan angin yang dibawa Andi. Cie, dicuekin nih. Diam. Hati-hati kalau mukul. Kau pikir itu tidak sakit apa? Siapa yang mukul? Aku hanya menyenggol lenganmu. Tapi sama aja kan, itu sakit. Ya berarti kau yang lemah. Apa? Aku tidak salah dengar. Lemah katamu. Kalian. Mereka berdua menoleh ke arah Dimas secara bersamaan. Tidakkah kalian pikir kalau ini musim pernikahan, bukan musim berkelahi? Sudahlah, ayo kita makan, aku sudah lapar. Awas saja kau. April kemudian meninggalkan Reza dan Dimas di ruang tengah dan berjalan terburu-buru ke arah dapur. Dasar perempuan aneh. Tidak usah sok membenci. Kamu menyukainya kan? Kumohon kau hanya bergurau tadi, Dim. Karena jika kau sungguh-sungguh sudah habis, kuratakan dirimu di sini. Silahkan aja. Udahlah, ayo, aku lapar. Iya, ayo. Dimas dan Reza kemudian pergi menuju dapur, menyusul yang lainnya untuk makan siang. Manusia hanya bisa merusak dan menganggap semua baik-baik saja. Kata-kata mereka lebih licik dari mantara setan. Kini setelah mereka membuatku kehilangan apa yang aku cintai, mereka harus menerima apa artinya kerusakan. Jadi bagaimana kau masih ingin meminjam ke uang bank itu lagi? Lalu aku harus bagaimana? Anak-anak di panti asuhan ini adalah tanggung jawabku, Dri. Mereka semua adalah anak-anak yang aku percaya untuk merawatku di masa depan. Jika aku mengecewakan mereka, bagaimana dengan masa depanku? Pak Badri yang mendengarnya hanya menatapnya. Ia tidak tega dengan penderitaan Bu Fatma selama ini. Baginya Bu Fatma adalah wanita yang kuat. Setelah apa yang ia alami, ia masih tetap teguh pada pendiriannya. Fatma, kau tahu, aku ini sahabatmu. Aku siap membantumu kapanpun dan dimanapun kau membutuhkan. Aku akan siap membantu. Ayolah, aku mohon, aku masih memiliki sisa tabungan dan kamu bisa menjual rumah ini dan tinggal di rumahku di kampung sana. Bu Fatma hanya mendengarkan, ia tidak bisa berkata-kata. Pak Badri adalah sahabat terbaik baginya. Semua yang ia butuhkan selalu Pak Badri sediakan. Setelah apa yang Bu Fatma lakukan pada Pak Badri, namun tetap saja ia masih berbaik hati kepada Bu Fatma. Aku tidak bisa berkata lagi padamu, Badri. Mengapa kau masih melakukan ini padaku setelah apa yang aku lakukan padamu? Kenapa? Suasana malam itu terasa begitu dingin, ditambah obrolan Pak Badri dan Bu Fatma yang benar-benar serius kala itu. Karena kita ini keluarga. Kamu, Andin, aku dan anak-anak kita ini keluarga. Aku tidak memandang masa lalu karena hidupku akan terus ke depan dan tidak ke belakang. Bu Fatma terdiam, ia hanya bisa sambil terus meremas rokoknya. Besok kita pindah, aku ingin hidup anak-anak lebih terjamin. Dan menurutku di kampung anak-anak akan lebih bahagia dan asmara akan lebih terhibur. Bu Fatma hanya mengangguk dan kemudian masuk ke dalam rumah, meninggalkan Pak Badri sendiri di teras halaman belakang. Pak Badri kemudian duduk di bangku tempat Bu Fatma duduk tadi, kemudian menyeruput kopi dan memijat keningnya. Fatma,
Pak Badri mencoba tenang. Suasana sepi malam membuatnya tenang menghadapi sikap Bu Fatma yang selalu berusaha bahwa ia bisa melakukan semuanya sendiri. Pak Badri adalah sahabat Bu Fatma sedari SMA. Bu Fatma kenal dengan Pak Badri lewat organisasi siswa intrasekolah atau biasa dikenal dengan nama OSIS. Bersahabat selama 3 tahun, namun mereka berdua hanya menganggap hubungan mereka sekedar sahabat dan tidak lebih. Walaupun Pak Badri sempat menyatakan perasaannya, namun Bu Fatma selalu menolaknya hingga akhirnya satu ketika mereka telah lulus, Pak Badri harus menerima kabar bahwa Bu Fatma telah menikah. Kepahitan itu terasa sangat lama hingga akhirnya Pak Badri berusaha melupakan masalah itu dengan menikahi seorang gadis dari kampung halaman bapaknya dan memiliki anak cantik yang bernama Asmara. Namun Pak Badri tidak menganggap Bu Fatma jahat. Menurutnya itu sudah ditakdirkan oleh Sang Pencipta supaya ia lebih tegar menghadapi hidup yang keras ini. Pak Badri kemudian menghabiskan kopinya dan kemudian bangkit dari duduknya dan masuk ke dalam rumah sembari membawa cangkir bekas kopi di tangan. Terdengar suara ketukan. Iya, sebentar. Bu Andin bergegas menuju keluar untuk melihat siapa yang datang. Iya, ada. Ucapan Bu Andin terpotong. 3 orang pria berbadan besar dilengkapi jaket hitam dan kacamata hitam membuat Bu Andin sedikit takut. Sekarang sudah jatuh tempo. Bu Andin hanya diam tak mengerti apa yang dimaksud pria tersebut. Maksudnya jatuh tempo dalam hal apa? Pria tersebut tersenyum. Kemudian salah satu pria di belakangnya mengeluarkan sebuah map dari dalam jaketnya. Pria tersebut menyodorkannya ke Bu Andin. Bu Andin kemudian mengambilnya dan melihat apa yang tertera di map tersebut. Rincian pinjaman bulan Mei. Bu Andin sedikit kebingungan, apakah ini pinjaman milik Bu Fatma? Di mana Bu Fatma? Siapa Andin? Bu Andin yang menyadarinya berusaha menutup pintu, namun sayang ketiga pria tersebut menahannya. Maaf, dia tidak ada. Silakan kalian bisa tinggalkan tempat ini. Saya tidak bodoh. Saya bisa mendengar suaranya. Biarkan kami lewat. Tidak. Bu Andin berusaha untuk menutup pintu agar ketiga pria tersebut tidak masuk ke dalam rumahnya. Namun sayang, usahanya sia-sia. Bu Andin jatuh tersungkur dan ketiga pria tersebut masuk dan menghancurkan semua yang ada di dalam rumah. Mulai dari vas, foto, semua mereka pukul, tendang, bahkan tak segan-segan mereka lempar. Andin, ada apa ini? Bu Fatma sangat terkejut mengetahui siapa yang datang dan merusak barang-barang di rumahnya. Akhirnya kita bertemu lagi ya, Bu. Bagaimana kabarnya? Masih tetap sehat? Maaf bila saya melakukan ini, tapi jangka waktu pembayaran sudah jatuh tempo, bahkan sudah lewat. Bu Andin sedikit takut melihatnya. Anak-anak panti kemudian turun dan menyaksikan 3 pria berbadan besar merusak rumah mereka. Maaf, tapi kalian tidak bisa tinggal di sini lagi. Sekarang keluar. Semua anak-anak panti sedikit kebingungan apa yang sebenarnya terjadi. Bu Fatma hanya terduduk lemah sambil sedikit menitikkan air mata. Ia tak kuasa melihat apa yang telah terjadi di rumahnya. Siapa kalian? Pergi kalian dari rumah kami. Iya, dasar pengecut. Kalau kalian pemberani seharusnya kalian tidak melawan wanita tua. Pergilah. Pergi, jangan kau kemari. Pergi saja kalian. Diam. Seharusnya kalian yang pergi dari sini. Robby, Rudy, usir mereka. Baik, bos. Ayo keluar atau kami paksa. Sampai kapanpun kami tidak akan pernah meninggalkan rumah ini. Lakukan saja. Ayo keluar. Kedua pria tersebut kemudian menarik paksa mereka semua. Anak-anak panti berusaha melawannya, namun usaha mereka sia-sia. Bu Fatma yang melihatnya berusaha melepaskan dan melarang mereka, namun usahanya gagal. Ia justru jatuh tersungkur. Bu Andin melihat Bu Fatma yang menghampirinya dan membantunya bangkit. Ayo Bu, kita pergi dari sini. Anak-anak, lepaskan mereka. Atmosfer menegangkan seketika tercipta. Anak-anak panti ditarik secara paksa dan dilempar ke halaman depan rumah mereka.
Tak luput oleh mereka, Bu Andin dan Bu Fatma juga mereka paksa keluar, namun Bu Andin menggertak tangan mereka. Saya masih bisa jalan. Sambil memegangi Bu Fatma, Bu Andin dan Bu Fatma keluar perlahan dari rumah mereka. Ketiga pria tersebut hanya menyaksikan mereka berjalan keluar dan kembali merusak semua barang-barang yang mereka miliki. Hal itu menjadi hari yang paling buruk bagi panti asuhan, sedangkan Bu Fatma berpikir, apakah aku telah membuat mereka kecewa? Bu Fatma hanya bisa menangis dan terus menangis. Anak-anak panti tak kuasa melihatnya. Ia mencoba tegar, namun semuanya bisa melihat bahwa Bu Fatma menangis. Anak-anak panti yang menyadari hal itu kemudian memeluk Bu Fatma. Semuanya memeluk Bu Fatma. Momen kala itu terasa hangat sekali, layaknya keluarga normal. Bu Fatma mencoba tegar, namun lagi-lagi anak-anak berhasil meluluhkan hatinya. Tangis di matanya semakin menjadi kala anak panti memeluk mereka. Hingga kemudian dari kejauhan nampak mobil van yang berjalan pelan ke arah mereka. Siapa lagi kalau bukan Pak Badri? Entah kenapa masih saja ada orang yang tega melakukan ini pada orang kecil. Bu Fatma sedih. Pak Badri yang mendengarnya sontak menoleh ke arah Bu Fatma sambil terus memasukkan barang-barangnya yang akan dibawa pindah. Sudah kubilang jangan terlalu percaya pada diri sendiri. Bu Fatma mengusap hidungnya yang berlendir dan kemudian memejamkan matanya sejenak sambil meneteskan air mata. Aku hanya ingin melakukan apa yang suamiku warisi. Fatma. Bu Fatma sontak menatap Pak Badri dengan matanya yang memerah. Kita ini manusia, Fatma. Kita ini makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan satu sama lain. Kalau kamu terus saja mengikuti wasiat suamimu tanpa memperdulikan keadaan sekitarmu, kamu bisa saja membunuh dirimu sendiri. Pak Badri kemudian melanjutkan memasukkan barang-barang, sementara Bu Fatma agaknya ia mulai berpikir terlihat dari gerak-gerik tubuhnya yang menunduk merasa salah sambil memasukkan foto-foto yang hancur figurannya. Maafkan aku, Badri. Kamu tidak pernah salah, Fatma. Bu Fatma menyugihkan senyumnya sambil terus memasukkan barang tanpa menoleh ke arah Pak Badri. Anak-anak panti memasukkan semua barang-barang mereka ke dalam bagasi mobil dan kemudian bergegas masuk ke dalam mobil. Semua anak tidak terlalu riang saat memasuki mobil. Sesekali, satu atau dua anak menoleh ke arah rumah mereka yang sudah terkunci dan diberi tanda dengan bacaan rumah ini disita. Bu Fatma memutuskan untuk duduk di bangku mobil paling belakang. Katanya ia ingin sendiri. Mobil pun berjalan. Pak Badri selaku sopir membawa mereka ke rumah orang tuanya yang sekarang berubah menjadi rumah miliknya. Jauh nggak rumahnya? Masih jauh, sayang. Kamu duduk saja dulu ya. Sandi kemudian duduk di sebelah Sania. Ngapain sih nanya-nanya terus, nanti juga bakal sampai kok. Kan Sandi cuma nanya, Kak. Udah duduk diam sini, gak usah nanya-nanya, nanti juga kalau sampai dikasih tahu. Kenapa sih Kak Sania galak banget? Kakak itu kesel sama kamu, tiap hari nanya mulu. Kalian ribut apa sih? Sania, kamu ini bagaimana sih? Sandi kan masih kecil, harusnya kamu kasih tahu bukan malah dimarahin. Ya habisnya dia nanya-nanya terus sampai capek dengernya. Kenapa sih kamu ini bandel banget, pakai ngelawan kalau dibilangin. Sudah, kalian ini gak capek apa berantem terus? Sania dan April seketika terdiam dan kemudian menjauh. Sementara anak-anak yang lain hanya menatap mereka berdua saja tanpa memberikan komentar. Pak Badri menyunggingkan senyum mendengar keriuhan di dalam van yang membuatnya senang. Pak Badri kemudian membetulkan posisi cermin di atasnya dan mengarahkannya ke arah Bu Fatma. Terlihat Bu Fatma yang menatap ke arah jendela dengan wajahnya yang murung. Sebelumnya ia tidak pernah begini, tapi karena kejadian tersebut, Bu Fatma jadi orang yang pemurung. Van terus berjalan melewati jalanan yang terkadang ramai dan kadang juga sepi. Hingga setelah menempuh hampir 1 jam perjalanan, mereka sampai di sebuah batu yang bertuliskan Desa Getih Ireng, atau dalam bahasa Indonesia berarti Desa Darah Hitam.
Dengan adanya tanda tersebut menandakan bahwa mereka sudah sampai di desa yang Pak Badri maksud. Van berjalan pelan dan saat itu juga beberapa warga desa menatap Van tersebut dengan pandangan yang mencurigakan. Dan juga ada sesuatu yang unik dari desa tersebut. Semua pintu di desa tersebut berwarna merah. Pak Badri terus saja fokus menyetir sementara anak-anak panti sedikit grogi dengan pandangan orang-orang desa yang aneh dan tidak sedikit juga anak-anak panti menatap ke rumah-rumah orang desa yang pintunya berwarna merah. Kemudian Van melewati jalan yang agak turun dan di sanalah mereka semua bisa melihat rumah megah namun memiliki style yang sederhana. Dengan model basement yang unik, pintu rumah tersebut berada di atap sedangkan ruang lainnya berada di bawah tanah. Pak Badri memarkirkan mobil terlebih dahulu, kemudian barulah anak-anak panti turun dari mobil. Mereka berjalan menuju rumah dan mereka sedikit heran dengan rumah Pak Badri. Kenapa pintunya tidak berwarna merah seperti rumah yang lain? Kemudian seorang wanita membuka pintu rumah, wanita dengan paras cantik dan manis. Anak-anak panti kemudian terhenti melihat wanita tersebut di ambang pintu sambil tersenyum ke arah mereka. Halo, nama aku Asmara. Kalian pasti anak panti tempat bapakku bekerja ya? Namanya Asmara, ini anak bapak. Ayo silakan masuk. Anak-anak kemudian masuk ke dalam rumah Pak Badri sambil membawa barang-barang milik mereka. Saat mereka masuk, suasana sunyi dan menyejukkan menyambut mereka. Maklum, rumah Pak Badri dikelilingi pohon cemara atau bisa dibilang rumah Pak Badri berada di tengah-tengah hutan pohon pinus. Suasana rumah Pak Badri sangat klasik. Furnitur rumah yang klasik, foto-foto lama yang masih berwarna hitam putih, serta radio usang dan benda-benda antik lainnya terus menghiasi isi rumah Pak Badri. Gak usah kaget kalian, ini semua adalah koleksi Asmara, bukan koleksi saya. Asmara yang mendengarnya hanya tersenyum sambil menunduk, sedikit malu agaknya mendengar ucapan Pak Badri. Memang kenapa Kak Asmara suka mengoleksi benda-benda kuno? Karena benda-benda kuno menurut kakak itu banyak kenangannya. Tanpa adanya mereka dunia ini kosong tanpa sejarah. Arzi hanya mengangguk. Dia seperti mengerti walau di raut mukanya sudah terlihat bahwa ia tidak mengerti apa yang Asmara katakan. Maklum, usianya masih terlalu kecil untuk mengerti apa yang dikatakan oleh Asmara. Ya sudah, kalau begitu kita bagi kamar saja. Untuk Dimas, Andi, dan Reza kalian bisa gunakan kamar bawah. Masih ada ruang lagi di bawah? Semua diam termasuk Pak Badri. Reza hanya menatap Pak Badri bingung. Dan Dimas menyenggol lengan Reza sebagai tanda bahwa apa yang ia lakukan itu salah. Silakan kalian bisa ke kamar kalian. Untuk April, Sania, dan Riri bisa di sebelah sini, sebelah kamar Kak Asmara. Dan untuk Arzi, Sandi, dan Kiki, kamar kalian jadi satu di depan kamar Bu Andin dan juga Bu Fatma. Arzi, Sandi, dan Kiki kemudian berlari menuju kamar mereka sambil bersorak kegirangan. Dan juga Bu Andin mengikuti mereka setelah mengangguk dan tersenyum kepada Asmara dan Pak Badri. Oh ya Fatma, ini Asmara. Asmara tersenyum ke arah Bu Fatma dan Bu Fatma membalas tatapannya dengan sunggingan senyum. Sudah besar ya, sejak almarhum ibu meninggal. Asmara yang awalnya menyunggingkan senyum seketika berubah menunjukkan muka masamnya dan kemudian pergi. Bu Fatma terkejut dan Pak Badri menatap Bu Fatma dan berlari mengejar Asmara. Asmara berlari dan duduk di sebuah ayunan di depan rumahnya sambil menutup mulutnya dan menitikkan air mata. Pak Badri mengejarnya dan kemudian duduk di sebelah Asmara sambil memeluk Asmara. Bu Fatma mendekat ke arah jendela supaya bisa melihat mereka lebih jelas. Ia sedikit merasa bersalah. Sebenarnya ia tidak tahu kalau Asmara masih mengalami trauma masa lalu akan kematian ibunya. Tapi sungguh dalam hati Bu Fatma ia lupa akan hal itu. Dimas berjalan di tengah lorong rumah Pak Badri yang gelap. Anehnya lorong rumahnya kini tampak sangat panjang dengan kabut memenuhi lorong.
Dimas mencoba melihat keadaan di depannya dengan menyipitkan matanya, namun ia tidak juga dapat melihat karena kondisi yang terlalu gelap membuatnya susah untuk melihat. Dimas kemudian berjalan perlahan menyusuri lorong rumah Pak Badri, sambil terus berusaha mengusir kabut yang menyesakan dan mengganggu pandangannya. Dimas sontak menoleh ke belakang dan di belakangnya didapati kedua orang tuanya yang sedang menatapnya. Dimas sedikit tak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia mencoba mempertajam pendengarannya, dan jelas tidak salah lagi orang tuanya ada di sana. Ibu, Bapak, maafkan kami, Dimas. Mata Dimas mulai berkaca-kaca. Perlahan ia menghampiri tangan bapaknya. Bapak dan ibu Dimas tersenyum ke arahnya. Dimas semakin tak kuasa menahan air mata. Sambil berlari kecil, ia menghampiri kedua orang tuanya. Namun tiba-tiba kegelapan mulai menelan kedua orang tuanya. Dimas sontak mundur melihat kegelapan dengan cepat dan melenyapkan kedua orang tuanya. Dimas sedikit bingung. Ia mencoba melihat ke sekitar, namun dia tidak bisa melihat apa-apa. Hanya kegelapan yang menyelimutinya saat ini. Seseorang kembali memanggilnya. Dimas mencoba menenangkan diri. Suara yang terus berputar di kepalanya itu membuat ia stres. Ia meremas rambutnya dan kemudian berteriak, "Berhenti!" Dan setelah itu semuanya sunyi, tidak ada suara dan tidak ada kabut. Dimas memperhatikan kondisi sekitar, dan kemudian ia merasakan sesuatu yang sedang mengawasinya. Ia menoleh ke belakang dan kemudian ia melihat sesuatu. Sesuatu yang mungkin adalah hal yang paling mengerikan dalam hidup Dimas. Kedua orang tuanya kini digantung dengan berlumur darah dan serangga-serangganya mengelilingi tubuh mereka. Dimas jatuh terduduk. Ia mundur beberapa langkah menyaksikan kejadian itu. Dan saat ia mundur, seseorang dengan wajah hancur berteriak di sebelah telinganya. Ia terkejut dan mendapati dirinya kini berada di atas ranjang dengan selimut yang menutupi kakinya. Ya, Dimas baru saja mengalami mimpi buruk dan itu adalah tentang orang tuanya. Walaupun sebelumnya ia tidak pernah tahu bagaimana wajah orang tuanya, tapi entah kenapa di mimpi itu Dimas bisa berkata dan mengetahui bahwa kedua orang tua tadi adalah orang tuanya. Seseorang mengetuk pintu. Dimas yang menyadarinya terkesiap. "Masuk." Terlihat kepala Andi yang masuk ke dalam dan melihat Dimas yang berada di atas ranjang. "Gak lapar?" "Duluan aja, nanti aku nyusul." "Oh, oke." Andi menutup pintu dan meninggalkan Dimas. Dimas kemudian memegangi kepalanya. Ia masih tak percaya dengan apa yang terjadi. Mengapa mimpi buruk bisa senyata itu? Meja makan nampak ramai saat itu, dipenuhi 6 anak panti yang tengah makan dan bergurau. Suasana meja makan benar-benar menghangatkan malam itu. Asmara yang suka sekali dengan piringan hitam selalu menyalakannya di saat waktu makan. Anak-anak juga sangat menikmati musik klasik dan menenangkan begitu nikmat didengar. Semuanya tertawa dengan riang kecuali Bu Fatma yang sedari tadi murung dan hanya menggerak-gerakkan sendoknya saja. Pak Badri menatap Bu Fatma. Ia sedikit kasihan dengan Bu Fatma karena mungkin ia masih syok, apalagi di umur yang sudah renta ini. Bu Fatma sering melamun. Pak Badri kemudian mendekat ke arah Bu Fatma dan kemudian menyentuh lengan Bu Fatma. Kamu Badri, kenapa tidak makan? Aku sedang tidak nafsu." Pak Badri hanya tersenyum kemudian mengambil telur dadar di depannya. Setelah itu Pak Badri meletakkannya di piring Bu Fatma. "Kau harus makan, kalau tidak kau akan jatuh sakit." Bu Fatma hanya menatap piringnya yang tadinya kosong namun sekarang sudah penuh dengan telur, nasi dan masakan lainnya. Setelah itu, setelah Pak Badri memberikan makanan di atas piring Bu Fatma, ia pun kembali fokus kepada piringnya sendiri. Bu Fatma tersenyum ke arah Pak Badri. Barulah kemudian ia mulai makan dengan lahap. Sambil tersenyum dan terus mengunyah, Bu Fatma menatap dan mengamati suasana malam itu. Begitu riang dan menghangatkan. "Kemarin sebelum makan siang,
aku bermimpi? Reza menatap Dimas sambil memberikan ekspresi bingung. Mimpi? Iya, mimpi yang sangat aneh sekaligus mengerikan. Reza yang mendengar jawaban Dimas sontak membenarkan posisinya dan kini Dimas dan Reza berhadapan. Ceritakan. Dimas menghela napas. Ia kemudian melirik ke kanan dan ke kiri seperti sedang mengamati kondisi sekitar. Kemarin aku bermimpi aku berada di tengah-tengah lorong yang gelap dan aku melihat. Reza mengamati dan memperhatikan ucapan Dimas dalam-dalam. Ia mulai penasaran dengan cerita Dimas. Melihat apa? Aku melihat ada dua orang yang aku tidak tahu siapa, tapi entah kenapa mereka terlihat seperti orang tuaku. Wajahnya tidak familiar. Reza mulai menunjukkan ekspresi heran. Bagaimana Dimas tahu dengan wajah orang tuanya, sedangkan orang tuanya menjual Dimas saat Dimas masih balita, sama dengan dirinya. Bagaimana bisa kau tahu kalau... Aku juga tidak tahu. Aku hanya melihat mereka kemudian seperti disiksa oleh sesuatu yang sangat mengerikan dan kemudian aku melihat seorang pria dengan wajah hancur berteriak padaku. Seketika atmosfer malam itu terasa sangat mencekam. Reza memegangi bagian belakang lehernya menunjukkan kalau dirinya sedikit bergidik ketakutan. Sedangkan Dimas, ia masih bingung dengan apa yang ia alami. Ia masih memikirkan mimpinya itu karena begitu nyata di otaknya. Sudah, ayolah tidur. Sudah terlalu malam untuk kita begadang. Aku tidak pernah meminta untuk melakukan ini. Kau yang selalu memintaku untuk menemanimu menonton acara favoritmu kan? Ya sudahlah, lagi pula acaranya udah selesai. Baiklah, ayo. Mereka berdua beranjak dari tempat dan kemudian pergi menuju kamar mereka. Dimas sontak menoleh ke arahnya. Ia melihat Reza yang tengah menatap keluar jendela. Ada apa sih? Lihat itu. Ia menunjuk sesuatu dan Dimas memperhatikan apa yang ditunjuk Reza. Seorang perempuan tengah berjalan di tengah gelapnya malam. Itu Kak Asmara. Iya, untuk apa malam-malam begini dia pergi keluar? Entahlah, ya udah, yuk kita ke kamar aja. Aku udah ngantuk. Ya udahlah. Ayo, lagi pula itu tidak penting juga. Mereka berdua kembali ke kamar mereka berjalan beriringan dan saat mereka turun ke lantai bawah, Asmara masuk ke dalam rumah dengan buket bunga di tangannya. Dimas kembali berjalan di tengah kegelapan. Ia berada di tengah lorong dengan banyak pintu merah di sampingnya. Ia kemudian berjalan pelan menyusuri lorong gelap tersebut dengan langkah yang hati-hati. Sesekali Dimas menoleh ke kanan dan ke kiri melihat pintu berwarna merah pekat tersebut. Saat ia berjalan, seketika di depannya salah satu pintu merah tersebut terbuka dengan dua orang. Wanita dan pria menggendong anak bayi dan lari terburu-buru. Dimas hanya menatapnya. Ia berusaha tetap santai walaupun sebenarnya ia terkejut. Dimas kembali berjalan dan di samping kanannya tiba-tiba salah satu pintu merah terbuka secara perlahan. Ia mengamati bagaimana pintu itu tergeser dengan sendirinya. Kemudian di dalam pintu tersebut terdapat 4 orang dengan satu wanita tengah berbincang. Terlihat bayi yang digendong tadi diserahkan kepada 2 pria yang memakai taksido hitam dilengkapi kacamata hitam. Sementara itu 2 pria tersebut menyerahkan sebuah koper dan kemudian berjabat tangan dengan 2 orang yang memberikan bayi tersebut. Dimas menatapnya lamat-lamat, kemudian bayangan 4 orang tersebut seketika hilang. Dan pintu merah yang tadinya terbuka kembali tertutup secara perlahan. Dimas mundur beberapa senti dari tempatnya berdiri, dan di belakangnya terdapat pintu merah yang kembali terbuka secara perlahan. Dimas menoleh ke belakang dan mendapati pintu tersebut sudah terbuka, namun tidak ada apa-apa di dalam pintu tersebut. Dimas mencoba mendekati pintu tersebut dan saat ia mendekat, pintu tersebut menutup dirinya sendiri dengan kerasnya. Sontak Dimas terkejut dan kemudian dari ujung kanan kegelapan kembali memakan semuanya.
Dimas kemudian berlari menghindari kegelapan tersebut, namun kegelapan tersebut semakin cepat, seperti mengejar Dimas. Dimas berlari sekuat tenaga dan kemudian ia berhenti seketika. Ia melihat semua anak panti, tapi yang ia lihat berbeda. Anak-anak panti kali ini wajahnya hancur. Sontak Dimas terkesiap dan mendapati dirinya di atas ranjang sekarang. Ya, dia bermimpi buruk lagi. Wajahnya berkeringat serta napasnya tak beraturan. Ia memegangi dan memijit pelan kepalanya, mencoba menenangkan diri. Melihat ke jendela, hari sudah pagi ternyata. Segera ia beranjak dari ranjangnya dan kemudian pergi keluar kamar. Pagi, sayup-sayup terdengar keriuhan di atas sana. Dimas berjalan sambil tersenyum dan sesekali meregangkan tubuhnya yang masih kaku. Dimas menaiki tangga dan kemudian berpapasan dengan Andi. Baru aja aku mau bangunkan kamu. Tidak perlu, aku ini bukan anak kecil yang harus dibangunkan saat aku terlelap. Oh, oke. Ngomong-ngomong, mana Reza? Tumben biasanya ia yang paling terlambat bangun. Sudah dari subuh dia bangun, tidak bisa tidur katanya. Tumben. Yaudah, yuk kita sarapan, yang lain sudah menunggu. Andi dan Dimas kemudian berjalan beriringan sambil sesekali berbincang, walaupun pembicaraan yang mereka lakukan agak canggung. Tapi mereka tetap asik berbincang. Pagi semua. Pagi Dimas. Widih, kelihatannya enak nih, ucap Dimas sambil mengambil makanan. Eits. Bu Andin memukul pelan tangan Dimas. Memangnya kenapa, Bu? Kau cuci dulu wajahmu itu, setelah itu gosok gigi dan bermakan. Iya, baiklah. Pagi ke Asmara. Pagi juga. Asmara menyunggingkan senyum manisnya. Hari itu semuanya nampak ceria, seolah tidak ada beban di benak mereka. Semua saling tertawa riang dan sesekali bergurau. Suasana panti asuhan yang sempat hilang kini kembali dalam keadaan yang baru dan dalam kondisi yang semakin riang tiap harinya. Mimpi burukmu adalah kerikil kecil terhadap apa yang kalian lakukan padaku dan juga kebahagiaanku. Bagaimana caranya kakak bisa memiliki benda lama ini? Kakak memperolehnya dari ibu kakak. Ia suka sekali dengan benda seperti ini. Ibu kakak baik ya? Dia itu lebih dari baik, dia itu bidadari. Tapi kemana ibu kakak sekarang? Asmara yang mendengar pertanyaan Kiki sontak terdiam. Entah kenapa Asmara masih sensitif dengan kematian ibunya. Bagaimana kalau kita kembali ke meja makan? Yang lain sudah menunggu. Asmara lalu menggandeng tangan Kiki yang mungil dan membawanya ke meja makan. Meja makan saat ini seperti tempat perkumpulan saja. Setiap ada hal kecil maupun besar, meja makan adalah tempat terbaik untuk melakukan apa saja. Asmara kemudian membantu Kiki duduk dan ia lalu duduk di sebelah Kiki. Semua larut dalam makanan masing-masing, tidak ada yang berbincang maupun bergurau. Sedikit sunyi malam itu. Saat semuanya fokus dalam piring masing-masing, Riri tiba-tiba merasakan tenggorokannya sakit, seperti ada benda yang tersangkut di kerongkongannya. Kemudian ia mencoba mengambil air dan meminumnya, namun hasilnya tetap nihil. Riri terus berusaha, hingga pada akhirnya ia mulai batuk-batuk. Sontak anak panti menoleh ke arahnya, ditambah Bu Andin dan Bu Fatma yang seketika terlihat sedikit cemas. Riri, kamu kenapa? Ini, minum-minum. Bu Fatma menyodorkan air putih. Riri mencoba mengambil air yang diberikan oleh Bu Fatma, namun naas, ia malah menjatuhkannya. Batuk Riri semakin menjadi-jadi dan kemudian darah mulai keluar dari mulutnya. Bu Andin dan Bu Fatma yang melihat kejadian itu sontak bangkit dan mendekati Riri. Riri, kamu kenapa? Asmara, cepat kamu telepon ambulan, suruh dia datang kemari. Asmara yang mendengarnya sontak berlari menghampiri telepon dan menekan nomornya dengan cepat. Riri, kamu kenapa, Ri? Bu Fatma terus mengguncang-guncangkan tubuh Riri yang sedikit kejang dan terus mengeluarkan darah dari mulutnya.
Asmara, cepat! Belum sempat Asmara menutup teleponnya, Riri seketika terhenti batuknya. Namun kemudian perlahan muncul sesuatu yang mungkin tidak masuk akal bagi sebagian orang. Seekor ular perlahan keluar dari mulut Riri. Semua yang menyaksikan kejadian tersebut, mereka bergidik ngeri, termasuk Bu Fatma dan Bu Andin yang sedikit melotot melihat kejadian tersebut. Ular tersebut cukup besar bercampur darah. Mulut Riri perlahan sobek. Riri kemudian menarik ular tersebut. Kini tubuhnya penuh dengan darah. Mulutnya bahkan sedikit demi sedikit semakin besar robekannya. Bahkan pipinya kini sudah menjadi bagian dari mulutnya. Ular tersebut sangat panjang sehingga membuat Riri tidak kuasa menahan sakit. Dan kemudian hingga pada ujung ular tersebut, ular tersebut jatuh bercampur dengan darah yang menggeliat ke sana kemari. Riri tak sadarkan diri. Bu Fatma dan Bu Andin segera mengguncang-guncangkan tubuh Riri. Namun Riri tak sadar juga. Pak Badri kemudian mengambil tindakan. Segera ia membopong Riri dan membawanya ke mobil van. Fatma, ikuti aku, Andin dan Asmara jaga anak-anak. Pak Badri kemudian menancap gasnya dan melajukan mobilnya dengan kecepatan yang lumayan tinggi. Suasana berubah menjadi mencekam. Semuanya berbalut dengan rasa ngeri dan takut. Malam itu merupakan mimpi buruk bagi seluruh anak-anak panti. Kondisinya cukup parah, Bu. Luka yang berada di mulutnya mungkin jika terlama ditangani akan mengalami infeksi. Bu Fatma memperhatikan apa yang dokter ucapkan dengan sangat fokus. Tapi luka itu masih bisa disembuhkan kan, Dok? Tentu. Nanti luka dan jahitan di pipinya akan mengering dan usahakan sebulan sekali kontrolnya rutin dan tepat waktu ya, Bu, supaya lukanya sembuh dengan cepat. Bu Fatma hanya mengangguk sambil menatap Riri yang terbaring lemas dengan jahitan yang mengerikan di pipinya. Bu Fatma mendorong kursi roda yang diduduki oleh Riri. Riri yang saat itu masih belum terlalu baik terpaksa menaiki kursi roda. Pak Badri membukakan pintu. Dan seketika anak-anak panti mengerumuni Riri yang baru datang. Namun sayang, anak-anak panti seketika menjaga jarak ketika melihat kondisi Riri yang mengerikan tersebut. Tak bisa dibayangkan bagaimana jadinya jika wajah seseorang dipenuhi dengan jahitan yang mengerikan tersebut, ditambah ekspresi Riri yang dingin menatap anak-anak panti dengan tatapan dingin. Bu Fatma memberikan gelengan kepada anak-anak panti, menandakan bahwa ia mengisyaratkan kepada anak-anak untuk memberi jalan pada Riri. Anak-anak panti kemudian membuka jalan dan membiarkan Riri dan Bu Fatma lewat. Anak-anak panti menatap Riri, sedangkan Riri hanya menatap ke depan dengan tatapan yang dingin, amat sangat dingin. Halo, Ri. Sapa Asmara yang tiba-tiba merasa takut dengan Riri. Ya, siapa yang tidak takut dan ngeri melihat wajah yang dipenuhi dengan luka jahitan itu. Bu Fatma saja tidak tega melihat kondisi Riri saat itu. Bu Fatma membawa Riri ke kamarnya dan kemudian menyuruh Bu Andin untuk membuatkan makanan untuk Riri. Andin, tolong kamu buatkan makanan untuk Riri ya. Iya, Bu, baik. Mau dibuatkan makanan apa, Ri? Kamu buatkan saja sup dan teh hangat. Baik, Bu. Bu Fatma kemudian berbalik dan menghampiri Riri. Riri, kamu istirahat saja dulu. Ayo ibu bantu kamu keranjang. Riri tidak merespon ucapan Bu Fatma. Ia hanya menatap bayangannya di cermin dengan tatapan kosong. Riri kemudian melotot, tubuhnya kejang sambil menunjuk sesuatu. Bu Fatma sontak terkejut. Ia memegangi tubuh Riri yang kelihatannya ketakutan. Bu Fatma melihat apa yang ditunjuk Riri, namun Riri hanya menunjuk bayangannya sendiri sambil memelototkan matanya. Bu Fatma kemudian menoleh ke belakang. Ia tidak melihat apa-apa. Kemudian ia melihat ke cermin kembali dan akhirnya melihat sosok bayangan di belakangnya, dan bayangan itu berdiri persis di belakang Bu Fatma dan Riri. Bu Fatma kembali menoleh ke belakang, namun tidak ada apa-apa. Riri terus saja mengejangkan tubuhnya sambil terus melotot dan menunjuk bayangan tersebut. Bu Fatma kembali melihat ke cermin. Bayangan tersebut semakin dekat dan bahkan kini menyentuh pundak Riri dan tangan Bu Fatma. Bu Fatma kembali menoleh ke belakang
Namun ia tetap tak melihat seseorang ataupun bayangan di belakangnya. Bu Fatma kembali melihat ke cermin dan mati. Cermin tersebut pecah setelah bayangan tersebut tiba-tiba muncul di depan Bu Fatma dan berteriak dengan kencangnya. Bu Fatma yang terkejut sontak menjerit dan melindungi dirinya dari pecahan kaca. Bu Fatma terduduk, tubuhnya lemas. Ia melihat sekeliling berusaha menyadarkan diri. Fatma. Pak Badri menghampiri Bu Fatma yang tengah terduduk, disusul kemunculan anak-anak panti dan Bu Andin yang membawa nampan. Ada apa? Tanya Asmara yang baru muncul. Bu Andin menoleh ke arah Asmara. Kamu dari mana? Dari kamar sebentar. Asmara kemudian pergi begitu saja dan mengabaikan kejadian yang baru saja terjadi. Bu Andin menatap punggung Asmara yang menjauh dan kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya, tanda ia sedikit bingung dengan sikap Asmara. Ma, aku akan segera datang. Ini obat untuk anak-anak sudah aku beli, ucap seorang pria. Ya sudah, kamu hati-hati di jalan ya Irwan. Hari ini ibu lihat hujannya sangat deras. Baik, Bu. Pria tersebut kemudian menutup teleponnya dan kembali fokus menyetir. Dengan keadaan hujan yang sangat deras disertai petir dan angin, pria tersebut melajukan mobilnya dengan kecepatan penuh. Ia melihat handphone jadulnya tengah berbunyi dan melihat nama kontak yang menelponnya. Istriku. Pria tersebut mencoba mengambil handphonenya di bangku sebelah, namun handphonenya malah terjatuh. Terpaksa ia mengambil handphonenya dan lalai dengan setirnya hingga pada akhirnya pria tersebut tertabrak oleh sebuah truk box di sebuah persimpangan. Mobil tersebut terpental hingga terbalik dan kemudian meledak dan membakar mobil tersebut. Darah mulai mengucur di sekitar kepalanya, ditambah badannya yang remuk karena terjepit badan mobil. Pria tersebut tewas seketika dengan tatapan kosong dan darah yang mengalir di tubuhnya. Irwan, teriak Bu Andin. Bu Andin terbangun. Ia baru saja mengalami mimpi buruk. Tubuhnya pucat, badannya mengucurkan keringat dingin serta nafas yang tidak teratur. Ia melihat jam yang berada di dinding, jam 4:59. Bu Andi kemudian bangun dari tidurnya dan kemudian keluar dari kamar. Jam kemudian berdenting, menandakan jam telah menunjukkan pukul 5 pagi. Bu Fatma menyendok sesuap nasi dan kemudian mengarahkannya kepada Riri. Ayo Riri, kamu harus makan. Kalau tidak kamu nanti akan sakit. Riri hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Lalu kamu mau apa? Biar ibu buatkan supaya kamu mau makan. Riri kembali menggeleng dan kemudian menggerakkan kursi rodanya dan pergi dari meja makan. Riri. Bu Fatma mengejar Riri. Riri terus menggerakkan kursi rodanya tanpa menghiraukan panggilan dari Bu Fatma. Bu Fatma mengejar Riri dan menahan kursi roda Riri. Kamu mau kemana? Riri menatap Bu Fatma sekilas dan kemudian memberikan tatapan kosongnya lagi. Biasanya Riri tidak pernah begini. Pribadinya memang pendiam, tapi ia masih bisa berbaur. Tapi setelah kejadian itu, Bu Fatma jadi sedikit takut akan kondisi Riri. Ayo kita makan, kita harus makan. Bu Fatma membalikan kursi roda Riri dan mendorongnya. Riri menahannya dan kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya dengan cepat. Tubuh Riri seketika pucat, nafasnya tak beraturan. Ia menarik-narik baju Bu Fatma. Nampak dari gerak-geriknya ia sangat ketakutan. Bu Fatma bingung. Ia mencoba mengerti apa yang dimaksud Riri, namun ia tidak mampu mengerti apa yang dimaksud Riri. Kamu kenapa, Ri? Riri terus menggeleng-gelengkan kepalanya dan wajahnya semakin pucat. Riri, kamu kenapa? Mati. Bu Fatma membelalak. Ia masih tidak mengerti apa yang dimaksud Riri. Siapa yang mati? Kenapa Riri tiba-tiba mengatakan sesuatu hal tentang kematian? Mati. Riri kemudian menggeleng dan setelah itu Bu Fatma yang mendengar teriakan tersebut sontak berlari sambil mendorong kursi roda Riri. Ada apa, Andin?
Bu Andin menoleh ke arah Bu Fatma dan kemudian menunjuk sesuatu di bawah meja. Bu Fatma menghampiri arah yang ditunjuk oleh Bu Andin dan melihat seekor bangkai ular yang sudah membusuk. Bu Fatma yang melihatnya mundur beberapa langkah sambil menutup hidungnya. Di mana Badri? Panggil dia. Bu Andin segera pergi dan memanggil Pak Badri. Setelah itu datang Pak Badri yang membawa sapu dan kantong plastik. Badri, coba kau buang ini. Pak Badri mendekati bangkai ular tersebut sambil menjauhkan wajahnya supaya tidak mencium bau. Ia kemudian membawanya keluar dan membuangnya ke tempat sampah. Sudah, masalah sudah selesai. Tunggu dulu, kalian tidak makan. Makan? Bu Fatma menatap Reza bingung, kemudian ia menatap Riri. Kita baru aja ingin makan siang, mendengar Bu Andin berteriak, kita langsung turun ke bawah. Bu Fatma mengangguk dan kemudian menoleh ke arah Bu Andin. Ya sudah, siapkan makan siangnya Andin. Iya Bu. Anak-anak panti kemudian duduk di bangku masing-masing sambil menunggu makan siang tiba. Dan setelah itu, Asmara datang dengan riang menuju meja makan. Selamat siang semuanya. Semua yang berada di sana menatap Asmara dengan tatapannya mencurigakan. Loh, kenapa?